Kita mulai perkuliahan pada hari ini sesuai dengan kontrak perkuliahan pada mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Kita akan membahas tentang konsep seksualitas. Mulai dengan pengertian. Seksualitas merupakan suatu komponen identitas personal individu yang tidak terpisahkan, yang berkembang dan semakin matang sepanjang kehidupan manusia. Aspek kehidupan manusia yang menyeluruh mencakup seks, gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi yang diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan atau nilai, perilaku, kebiasaan, peran, dan hubungan. Dalam arti yang sempit, seksualitas dipahami sebagai kelamin. Nah, kelamin ini mencakup anggota tubuh dan ciri badaniah lainnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh yang memengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin dan hubungan kelamin itu sendiri, senggama atau percumbuan. Dalam arti luas, seksualitas dipahami sebagai segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain 1. Pembedaan perilaku, kasar, genit, lembut, dan lain-lain. 2. Perbedaan atribut, pakaian, nama. 3. Perbedaan peran dan pekerjaan. 4. Hubungan antara pria dan wanita, tata krama pergaulan, percintaan, pacaran, perkawinan, dan lain-lain. Orientasi seksual merupakan suatu istilah dari ketertarikan secara seksual, emosional, dan jenis kelamin terhadap orang lain. Selama ini, seksualitas sering dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Seksualitas dipahami sangat sempit sebagai hubungan seksual semata. Berlanjut pada subpokok bahasan yang ketiga, yaitu faktor yang memengaruhi. Di antaranya adalah kondisi fisik berkenaan dengan keindahan, proporsi, bentuk, energi fisik, kekuatan, penyakit, dan gangguan fisik lainnya. 2. Kondisi psikologis, keberanian, tingkat hubungan, rasa takut, kepercayaan diri, keamanan, penerimaan, dan pengertian. 3. Budaya. Seksualitas diatur oleh budaya individu. Contoh, budaya memengaruhi cara berpakaian berdasarkan jenis kelamin, harapan, perilaku, peran, tanggung jawab sosial, dan praktek seks tertentu. Faktor yang memengaruhi berikutnya adalah yang keempat, yaitu nilai keagamaan. Agama memengaruhi ekspresi seksual. Agama memberikan pedoman untuk perilaku seksual dan situasi yang dapat diterima untuk perilaku tersebut. Juga perilaku seksual yang dilarang dan konsekuensi melanggar peraturan yang ada. Yang kelima adalah etika personal, termasuk masturbasi, hubungan seksual oral atau anal, dan pria berpakaian wanita atau wanita berpakaian pria. Dan faktor yang mempengaruhi keenam itu adalah status kesehatan, pikiran, tubuh, dan emosi yang sehat sangat penting untuk kesejahteraan seksual. Faktor kesehatan dapat mengganggu ekspresi seksualitas. Lanjut sampai subpokok bahasan dimensi. Dimensi dari seksualitas itu di dalamnya ada sosiokultural, berkaitan dengan sosial dan kebudayaan, kemudian berkaitan dengan agama dan etik, berkaitan dengan biologis, dan berkenaan dengan psikologis. Seksualitas berdasarkan fungsinya, kita sampai pada subpokok bahasan fungsinya, adalah 1. Berfungsi prokreasi atau reproduksi, mempunyai nilai normatif dalam upaya untuk melestarikan umat manusia, dan fungsi rekreasi. Sebagian masyarakat masih belum seutuhnya menghayati pengertian tentang hal ini. Menggambarkan kesetaraan dan hubungan yang baik, pemeran utamanya biasanya adalah laki-laki. Nah, kita sampai pada perkembangan psikoseksual. Jadi tokohnya yang dikenal ini adalah Sigmund Freud. Menurut Freud,
Fase perkembangan psikoseksual itu dimulai pada fase oral 0 sampai 1 tahun. Pada fase pertama perkembangan individu adalah tahap perkembangan oral. Daerah erogen yang paling penting dan paling peka adalah mulut. Anak memperoleh kepuasan berasal dari proses menghisap air susu dan memperoleh makanan. Kegagalan pada fase ini bisa menimbulkan perilaku kepribadian oral sadistik atau bermanifestasi pada penyimpangan seksual sadisme. Fase yang kedua yaitu fase anal, umurnya sekitar 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini libido dialihkan dari mulut ke dubur. Kesenangan dan kepuasan diperoleh dengan tindakan memainkan atau menahan BAB. Freud percaya bahwa pengalaman positif pada tahap ini sebagai dasar menjadi orang dewasa yang kompeten, produktif, dan kreatif. Kegagalan pada fase ini dapat menimbulkan pribadi yang keras kepala, suka menentang, tidak konsisten, dan tidak rapi. Lanjut pada fase falik, umurnya sekitar 3 sampai 6 tahun. Pada fase ini berpusat pada kelaminnya sendiri dan rasa ingin tahu berkembang begitu pesat. Kegagalan dapat menimbulkan persaingan dan ambisi yang begitu besar yang cenderung tak terkontrol. Pada fase laten, kurang dari 6 tahun, lebih dari 6 tahun, bukan kurang ya, lebih dari 6 tahun. Pada tahapan ini anak mengembangkan keterampilan sosial dan intelektualnya seperti bersekolah, mengerjakan tugas rumah, bermain, dan olahraga. Gangguan pembunuhan pada fase ini dapat mengakibatnya kurangnya kontrol diri. Fase genital atau kelamin, lebih dari 12 tahun. Pada fase ini, anak mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Kekurangan pemenuhan atau adanya gangguan pada tahap ini dapat menimbulkan kekacauan identitas. Nah, kita sampai pada subpokok bahasan yang terakhir dari pokok bahasan konsep seksualitas ini adalah penyimpangan yang bisa terjadi. Penyimpangan seksual atau kelainan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak sewajarnya, yang tidak layak dilakukan. Dalam hal ini ada berbagai bentuk penyimpangan. Nah, di antaranya adalah yang pertama itu voyeurism atau mengintip. Dongeng tentang Tom si pengintip atau Peeping Tom ini kemudian diangkat sebagai istilah salah satu kelainan parafilia, gangguan psikoseksual yang kebanyakan diderita pria yang disebut dengan voyeurism. Ciri utama voyeurism adalah adanya dorongan yang tidak terkendali untuk secara diam-diam mengintip atau melihat wanita yang sedang telanjang, melepas pakaian atau melakukan kegiatan seksual. Penyimpangan atau kelainan seksual yang kedua adalah fetishisme atau fetishisme. Berasal dari kata fetisi, berarti simbol atau idola. Nah, sebagian menggunakan benda mati sebagai cara eksklusif untuk mencapai kepuasan seksual. Fetisi dapat berupa suatu bagian dari tubuh wanita seperti rambut, bulu kemaluan, atau kuku. Dapat juga berupa pakaian atau benda lain milik wanita, macam BH, kaos kaki, syal, sepatu, dan tas. Ada pula yang berkaitan dengan fetishis di masa kecil. Misalnya, waktu kecil berkali-kali mengalami ketegangan seksual secara mendadak saat tubuhnya bersentuhan dengan rambut kakak perempuannya yang berwarna kemerahan. Maka rambut wanita berwarna demikian menjadi fetisi dalam kehidupannya. Jenis kelainan yang ketiga itu adalah eksibisionisme. Penis ya, jadi laki-laki biasanya yang melakukan. Senang mempertontonkan penisnya kepada orang yang tidak dikenal. Tujuannya untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa maksud untuk melakukan kegiatan seksual dengan orang yang melihatnya. Kepuasan seksual yang diperolehnya adalah saat melihat reaksi orang yang melihatnya terperanjat, takut, kagum, jijik, atau menjerit. Orgasme dicapai dengan melakukan masturbasi pada saat itu atau sesaat kemudian. Nah, demikianlah tentang pokok bahasan konsep seksualitas yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mendengarkan, menyimak,
Nah, sekarang saatnya untuk memberikan tanggapan dalam bentuk komen ya, komentar, apakah itu pertanyaan atau pendapat lain yang bisa kita gunakan untuk memperkaya materi tentang konsep seksualitas. Terima kasih dan semoga sukses.